Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Zanaklana. Kali ini saya kembali bisa mendapatkan sebuah waktu luang untuk berpetualang. Dan petualangan saya kali ini akan berlabuh di sebuah gunung yang berada di Jawa Barat, tepatnya berada di Kabupaten Garut. Gunung yang memiliki ketinggian 2.821 meter ini merupakan sebuah gunung tertinggi yang ada di Garut, sekaligus gunung tertinggi keempat di antara 7 puncak gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya, gunung ini adalah Gunung Cikuray. Sebuah gunung yang bertipe stratovolcano atau gunung berapi kerucut yang tidak memiliki kawah ataupun kaldera, yang artinya gunung ini adalah gunung berapi yang belum pernah meletus. Gunung Cikuray juga memiliki beberapa jalur pendakian, yang saya ketahui ada 6. Dan salah satunya adalah jalur pendakian yang akan saya pilih kali ini, yaitu jalur pendakian via Tapak Gerot, yang berada di Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya berangkat dari Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung sekitar jam setengah 9 pagi, dan akan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor selama kurang lebih 2 jam untuk sampai di basecamp Tapak Gerot. Untuk lokasinya sendiri, basecamp Tapak Gerot sudah terdaftar di Google Maps. Kita tinggal memasukkan kata kunci saja di kolom pencarian di aplikasi tersebut. Sekarang kita lagi di Indomaret ya, habis belanja logistik. Sekarang jam setengah 10, kita langsung berangkat aja. Mungkin nyampe ke base camp paling jam setengah 11-an lah, paling telat jam 11. Tadinya kita mau nyubuh, tapi berhubung subuhnya kecepatan datangnya, jadi kita kesiangan. Goblok! Setengah 10 baru nyampe Indomaret. Sekitar jam 11 pagi, kami pun sampai di basecamp Tapak Gerot. Dan kami tidak berlama-lama, kami langsung melakukan registrasi dan mengurus izin SIMAKSI. Iya kan ngesian data-data ya. Oh iya lah, nama, alamat, sarang perlengkapannya. Kewe KTP na hiji. Oh, KTP na hiji. Upami ieu na sabaraha per orang kan? Pelan. SIMAKSI-na sabaraha? Kanggo HTM 25 per orang. Oh, 25 per orang. Mohon parkir motor 5.000. Oh, 5.000. Di dia wae motor pakai na? Atau di Pengkar. Oh, di Pengkar. Mohon. Oh iya, Pengkar biar repot. Siap. Nun Kang ya. Fasilitas yang tersedia di basecamp ini lumayan cukup lengkap. Mulai dari toilet, kamar mandi, lesehan, serta sebuah ruangan yang bisa digunakan oleh para pendaki baik untuk hanya sekedar beristirahat maupun untuk bermalam. Setelah selesai melakukan registrasi dan mengurus izin SIMAKSI, kami pun langsung memulai perjalanan sekitar jam 11 lebih 15 menit. Di awal-awal, jalanan yang harus kita lewati berupa jalanan besar yang dilapisi oleh aspal, yang akan kita lewati sejauh kurang lebih 300-400 meteran. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah pondok yang terbuat dari bambu yang terletak di sebelah kiri jalan. Dan setelah itu, kami langsung berbelok ke arah kanan dan mulai memasuki area perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zanaklana. Kali ini saya mulai mendaki lagi ke Gunung Cikuray via Tapak Gerot ya. Nah, ini baru mulai trekking. Sekarang jam setengah 12 kira-kira. Dan saya kayak sendiri ya sekarang. Ini sama Septian, sepupu saya. Terus ada sebelah sana Kang Ferry Pahabol. Dadah Kang Ferry Pahabol. Oke, sekarang kita bertiga ya. Ganjil. Dan kondisi trek kali ini sepi ya, sepi disangkanya bakal rame soalnya ini weekend ya, hari Sabtu. Terus juga hari ini tuh tanggal 30 merah juga ya.
tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Disangkanya bakal ramai, tapi ternyata sepi, cuma ada beberapa tadi katanya dari base camp. Gak tahu sih kalau misalkan di jalur lain ada berapa rombongan. Tapi kalau misalkan jalur ini sepi banget katanya. Target kita ngecamp di Puncak Payangan, semoga aja kekejar biar nggak capek banget pas summit. Tapi kalau misalkan nggak kekejar juga gak apa-apa, kita ngecamp di pos 3 aja kayaknya. Oke, ikutin terus. Sampai mana, Pak? Sekarang lagi di pos 1 ya, ketinggian 1375. Oke, mantap, mantap. Masih easy ya. Easy, man. Easy. Easy. Sekitar pukul 12 siang, kami pun sampai di pos 1. Estimasi perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 kurang lebih selama 45 menit. Dan di sini kami menyempatkan untuk beristirahat terlebih dahulu, kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah waktu menunjukkan sekitar pukul setengah 1 siang, kami pun langsung kembali bergegas untuk menuju ke pos 2. Ternyata guys di sini baru ketinggian 1000-an ya. Ya, 1000 lebih lah. Tapi sudah ada bunga Edelweiss. Ada Edelweiss ya, Kang P. Yang aneh. Coba mana Edelweissnya? Ini dia, bunga Edelweiss ketinggian 1000. Ini mah boleh dipetik ya Edelweissnya ya. Aman nih. Aman dipetik ternyata guys. Aman. Jadi buat kalian yang mau memetik bunga Edelweiss buat oleh-oleh, yang kayak gini yang boleh dipetik. Yang di atas gak boleh. Mantap. Edelweiss yang aman buat dipetik. Pos 1 sudah kami tinggalkan, dan jalur yang harus kami tempuh masih belum berubah. Masih berupa perkebunan warga dengan jalur yang terbuka. Dan jalur seperti ini baru akan berakhir di pos 3 nanti. Sial, kami harus berpanas-panasan selama 3 pos. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, sekitar pukul setengah 2 kami sampai di pos 2. Di sini kami beristirahat cukup lama. Kami sempatkan untuk makan siang dan beribadah sholat zuhur. Mengingat di pos 2 ini terdapat sebuah warung dan juga musola. Oke, sekarang kita baru sampai di pos 2. Tadi sampai jam setengah 2-an ya Pak ya. Setengah 2-an, sekarang udah setengah 3, mau lanjut lagi ke pos 3. Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan sesuatu ya. Saya mendapatkan buah ini nih, konyal. Kalau orang sini nyebutnya konyal ya, khususnya orang Jawa Barat. Ini mengenalnya konyal. Ini bentuknya sama nih sama markisa. Tapi yang beda itu dalamannya. Dalamannya beda. Terus dari rasanya juga, kalau misalkan markisa kan dominannya itu asam ya. Kalau misalkan ini dominannya manis. Hampir gak ada asamnya sama sekali. Loh. Kalau markisa warnanya agak oranye, kadang ada yang kuning juga, dan rasanya dominannya asam. Kalau ini dominannya manis. Nah, di sana tuh, itunya apa? Pohonnya. Tangannya Pe. Ini pohonnya, kayak ada motifnya gitu. Kayak apa? Daun pepaya. Tapi teksturnya sama, cuman bentuknya beda. Markisa ada motifnya kayak daun pepaya gitu, cuman kecilnya segede gini lah ukurannya. Tapi saya gak dapat dari sini, dapatnya dari pohon yang lain yang memang lagi lebat-lebatnya gitu. Kalau ini lagi nggak ada kebetulan. Nah, dari sini saya dapat pohonnya yang lagi lebat. Nah, ini dia pohon yang lagi lebatnya. Saya dapat dari sini, bukan dari pohon yang sana. Tapi itu benar-benar pohonnya. Tapi dari sana lagi nggak ada buahnya kebetulan ya. Buahnya lagi banyaknya di sini nih, pohon yang ini.
Lagi banyak buahnya. Setelah kurang lebih 1 jam kami beristirahat di pos 2, kami pun langsung bergegas untuk menuju ke pos 3 sekitar pukul setengah 3 sore. Sekitar 1 jam kami berjalan dari pos 2. Akhirnya kami sampai di pos 3 sekitar pukul setengah 4 sore. Di pos 3 kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang baru datang. Nampaknya mereka ingin mendirikan tenda di sini. Pos 3 ini memang salah satu tempat yang sangat recommended di jalur pendakian via Tapak Gerot untuk bermalam. Selain karena areanya yang sangat luas, di sini juga fasilitasnya cukup lengkap. Ada toilet, ada musola, dan ada warung juga. Walaupun hari ini warung di pos 3 nampak sedang tutup. Mungkin karena pendakian hari ini tidak seramai biasanya. Dan pos 3 ini merupakan pos yang terakhir yang terdapat air bersih di jalur pendakian ini. Jadi, buat kalian yang enggan bermalam di pos 3 seperti kami, pastikan persediaan air kalian cukup ya, sebelum meninggalkan pos 3 ini. Ini toilet kita, maka kita yang jaga. Hanya untuk buang air kecil dan buang air besar saja, tidak untuk mandi. Oke, mantap sih. Kita lihat ke dalamnya. Bersih, mantap. Untuk seukuran toilet di gunung ini, oke, ini bekas warung. Mantap ya. Udah gak dipakai kayaknya. Di sini, inilah musolanya, lumayan luas. Enak sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lagi di pos 3. Jam berapa ya, Napa? Jam tadi nyampe sini jam setengah 4. Istirahat dulu, sholat, tapi nggak makan. Soalnya tadi udah di pos 2. Sekarang jam 13.48. Setengah 5. Setengah 5 lebih. Kita mau lanjut aja kayaknya, nggak ngecamp di sini di pos 3. Pos 3 ini sebenarnya enak ya spotnya buat ngedirin tenda, cuman pas summit agak jauh, jadi kita lebih memilih buat lanjut aja. Gak tahu sampai mana, tapi sampai detik ini target kita tetap sama, ngecamp di Puncak Bayangan biar summitnya cuma 5 menit. Semoga aja sampai. Nyampe pasti, cuman pasti bakal ketemu malam. Tapi kita udah sediain juga headlamp, 1 orang 1, jadi semoga aja dilancarkan. Jadi kita lanjut ke pos 4 sekarang. Sukses usia muda. Mungkin nanti kita sholat maghrib di sana di pos 4. Habis sholat maghrib kita lanjut lagi. Estimasi mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 lah kita sampai di puncak. Kalau nggak melenceng, soalnya kita kan pasukan lelet ya. Tadi juga dari base camp kan berangkat jam 11 lebih, setengah 12 lah dari base camp. Nyampe sini, nyampe pos 3 setengah 4. Nah, hitung aja berapa jam. Ini estimasinya orang-orang lelet gitu. Kalau misalkan kalian lebih cepat dari kita ya lebih bagus gitu, berarti kalian hebat. Kita medang nggak hebat ya, lelet. Yuk, semangat, semangat, semangat. Yuk. Sekitar pukul 4 sore lebih 48 menit, kami pun lanjut berjalan untuk menuju ke pos 4. Dari sini, trek mulai berubah. Kami mulai memasuki area vegetasi yang didominasi oleh pepohonan besar dan semak belukar yang tinggi. Ketika kau lelah, berhentilah dulu
Beri ruang, beri waktu. Oke, sekarang kita belum nyampe pos 4 sama sekali. Dan jam sudah menunjukkan jam 17:40. Itu artinya bentar lagi maghrib. Kita lambat. Goblok. Itu artinya kita lambat ya, sebentar lagi maghrib. Jadi kita nyari dulu tempat yang enak ya buat istirahat, terus sholat maghrib dulu. Syukur-syukur nyampe ke pos 4. Jadi kita bisa sholat dan istirahat di sana sampai nanti kalau udah istirahat dan sholat nyemil bentar, terus lanjut lagi ke pos 5. Itu Pai. Ini jam 17:40. Yuk semangat. Yuk. Vegetasi semakin padat dan hari juga sudah mulai gelap. Kita belum juga nemu nih buat tempat buat istirahat dan sholat. Ntar lagi masuk waktu maghrib. Semoga cepat-cepat kita nemu tempat yang enak buat istirahat dan sholat. Kesempat, Pai. Kesempat. Tapi oke pas 4. Pasnya. Bener kan ini? Adzan sudah mulai terdengar suara azan. Alhamdulillah. Dan kita nyampe di pos 4. Sesuai prediksi di awal. Adzan maghrib di pos 4. Yuk. Wudu, sholat, nyemil. Lanjut. Geus jag lanjut. Pos 4, gengs. Pos 4 areanya kecil. Paling muat 2-3 tenda doang. Tenda dengan kapasitas 4. Oke, sekarang kita masih di pos 4, baru beres sholat maghrib, terus packing ulang dan nyemil dikit-dikit. Dan saya sekarang sendiri ya. Kenapa saya sendiri? Karena teman-teman saya jadi lighting sekarang. Cahaya sahabat namanya ini. Nah, kenapa saya terang gini? Soalnya ini Cahaya ada sahabat. Septian, ini ada Mang Pei. Jadi terang. Cahaya sahabat ini. Oh, wih, jadi saya sendiri. Oke, lanjut Mang Pei. Lanjut. Yan, semangat. Next pos 5. Sekarang jam 6:30. Lebih 5 menit. Estimasi sampai puncak jam berapa ya? Paling telat jam 9. Mudah-mudahan jam 8 udah nyampe lah. Yuk, semangat. Yuk. Kita lacang hurung, ada lampu. Yuk. Setelah selesai sholat maghrib, sekitar pukul 6:30 malam, kami pun lanjut berjalan untuk menuju ke pos 5. Kenekatan kami bertiga ini bukan untuk ditiru, karena memang di base camp sudah jelas-jelas tertera bahwa tidak direkomendasikan untuk melakukan perjalanan malam di jalur tapak gerot ini. Pos 5, Pei. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kerasa ya? Sini kerasa. Pos 5, gengs. Pos 5 cukup sempit ya. Mungkin cuma muat 1 tenda doang. Itu pun cup 2. Kalau misalkan cup 4 agak mentok juga sih. Muat kalau dipaksain. Gak memungkinkan buat mendirikan tenda di pos 5. Kalau pos 4 masih mending. Masih bisa masuk kapasitas 6. Kapasitas 4 2 tenda masih bisa. 2-3 tenda. Kalau di sini pos 5 udah mentok banget. Kecil ya. Paling cup 4, cup 2 lebih aman di sini. Di pos 5 kami tidak beristirahat lama
kami langsung bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 6. Pos 6. Pos 6, gengs. Pos 6. Kurang lebih 20 menit menuju puncak. Oke. Sekitar selama 2 jam kami berjalan dari pos 5. Kami pun sampai di pos 6 pada pukul 9 malam. Sama halnya ketika di pos 5. Di pos 6 pun kami tidak beristirahat lama. Kami langsung bergegas untuk menuju ke puncak bayangan, di mana kami akan mendirikan tenda di sana. Ini sekarang jam setengah 10 malam, nyampe ke puncak bayangan. Mungkin dari puncak bayangan ini ke puncak utama hanya memakan waktu 5-10 menitan saja, tapi saya pikir 5 menit juga nyampe sih, deket soalnya sana. Sekarang kita mau diriin tenda dulu, terus sholat isya, masak-masak, makan, lanjut tidur. Besok mau berburu sunrise, semoga dapat. Oke, pasang tenda yuk. Oke, sekarang kita tenda udah berdiri ya, baru beres masak-masak, udah makan mie juga tadi. Sekarang Sotong. lagi ngopi sotong sama tahu bulat goreng dadakan. Habis ini kita langsung tidur. Besok paling pada sholat subuh kita mau sarapan, habis itu kita berburu sunrise puncaknya udah dekat, paling 5 menitan, jadi kita santuy aja dulu. Yuk, dadah, mau tidur dulu ya, tapi ngopi dulu. Nah, dadah, yuk. Mana? Sinar mentari telah bersinar di cakrawala, membawa warna kemerahan di ujung timur sana. Kami pun terbangun untuk menghadap sang penguasa subuh, walaupun udara yang dingin serasa menggerayangi tubuh. Pendakian semalam memang cukup mencekam, dengan pikiran kami yang sempat termakan mitos yang beredar tentang pendakian ganjil di waktu malam. Namun, kini semuanya terbayar dengan pemandangan yang indah dan memukau. Dan kami pun dapat melalui perjalanan semalam dengan lancar, tanpa sedikit pun hambatan ataupun gangguan seperti yang orang lain bilang. Terima kasih ya Rob, Engkau telah mengizinkan kami untuk menikmati sebagian kecil keindahan yang telah Kau ciptakan. Ketika mentari sudah mulai meninggi dan jam tangan sudah menunjukkan pukul 8 pagi, kami pun segera bergegas untuk menuju ke titik tertinggi di gunung ini. Yuk naik ya, puncak ya.
Suasana di puncak terlihat agak sedikit ramai jika dibandingkan dengan ketika kami melakukan perjalanan semalam. Nampaknya mereka memulai pendakian dari titik yang berbeda. Mantep dia ngendok di tenda belum keluar, kacau budak kita. Mantap. Cikuray sepi, momen langka, weekend, terus hari libur nasional tapi sepi. Puncak serasa milik semua orang, tapi nggak pada datang. Mantap. Ini dinamakan buah arben. Oh, arben banyak ditemukan di gunung-gunung di Jawa Barat, Iya. kayak di Patuha, Gunung Gede, banyak tuh arben. Ini di Cikuray juga ada, Yan. Rasanya gimana itu, cobain, Yan. Manis? Rasanya manis asam-asam gitu. Manis asam-asam. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kita kali ini ke Gunung Cikuray. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kami sampai di menit ini. Akhir kata dari saya, jangan pernah menyerah di saat kau lelah. Jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras, ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zanaklana.